Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan berikan panduan untuk materi kita terkait framework 7 untuk di pertemuan kali ini. Nah, untuk di pertemuan melalui video ini kita akan lanjutkan dalam pembahasan penggunaan beberapa komponen-komponen lainnya di dalam framework 7. Nah, sebelumnya mungkin kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya yang sudah pernah kita lakukan, ketika kita ingin menggunakan framework 7, kemarin saya bilang bahwa proses pembuatan projectnya itu menggunakan koneksi internet gitu ya. Nah, jadi bagi yang memiliki kendala internet ataupun dalam koneksi internet yang kurang stabil, nah bisa nanti menggunakan file backupan yang sudah saya buat, file backup framework 7 yang sudah saya buat. Jadi siapa tahu ada kendala koneksi nanti yang menyebabkan akhirnya framework 7 nya nggak bisa jalan. Misalnya yang pakai perintah ini, kemarin ada beberapa yang mungkin nggak bisa terdownload dengan lengkap file-file framework 7 nya. Boleh nanti gunakan file backupan yang sudah saya sediakan. Nanti akan saya berikan link untuk mengunduh file backup ini ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk memulai project baru lagi, ketika nanti menggunakan file backupan saya, pastikan di laptop kalian masing-masing sudah terinstall Node.js-nya. Jadi nanti tinggal kita manfaatkan Node.js untuk menjalankan local development servernya ketika nanti mobile-nya jalan gitu ya, view mobile-nya jalan. Misalnya hari ini saya buat folder baru untuk membuat project baru, misalnya untuk hari ini misalnya latihan 3 misalnya, ya kan. Nah, jadi isi dari backup F7 ini kalau kita buka, di dalamnya sudah ada banyak file library framework 7 yang sudah berhasil saya download melalui perintah ini, saya install melalui perintah ini, gitu ya. Jadi tinggal kalian keluarkan isinya ini dan masukkan ke dalam folder latihan 13. Ini kan kalau saya buka latihan 13, ini isinya tinggal saya blok. Komponen apa yang dibutuhkan ya. Nah, lalu selanjutnya ini sudah bisa di close zipnya. Kita buka command prompt untuk menjalankan
aplikasinya ya. Maka di sini di drive pad-nya ini saya tuliskan aja cmd, saya ketikkan cmd. Maka lalu di sini kita tuliskan npm start seperti ini. Maka kita akan dijalankan aplikasi kita di URL melalui browser localhost port 5173. Nah, seperti ini. Ini kosong ya. Karena tadi sengaja saya buat di home titik F7-nya isinya kosong ya. Maka di sini saya tinggal pilih klik kanan inspect, lalu pilih dimensi layarnya iPhone SE gitu kan. Ini oke. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan belajar komponen selanjutnya adalah kita buka aja di docs di Getting Start. Kita akan pelajari yang namanya list view. Nah, list view ini digunakan untuk menampilkan sebuah list ya. Nah, yang berisikan biasanya data-data yang bisa di scrolling ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika nanti kita ingin membuat sebuah list, kita gunakan kelas bernama div, sebuah div dengan kelas list. Lalu isinya nanti kita masukkan di dalam tag UL ya. Misal, jadi kita pakai ini, kita copy, saya masukkan ke editor, saya letakkan di dalam sini. Nah, terlebih dahulu list itu kita letakkan di dalam div dengan kelas pcontent, karena itu adalah kelas wajib yang ada di framework 7 seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Pcontent ini berfungsi untuk menampilkan konten utama dari aplikasi kita. Ya, di sini tinggal saya paste. Lalu listnya ini saya ganti aja dengan tag li untuk membuat listnya. Pertama berarti misalnya list 1 misalnya gitu ya. Nah, ini saya tinggal copy paste saja untuk memperbanyak listnya. Ya kan, 2, 3, 4, save. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau lihat example lengkapnya itu ada di sini nih. Nah, kalau mau buat list seperti ini ya. Nah, simple listnya seperti itu. Ataupun kalau kita mau lihat dari tadi yang ini, nah ini dia. Kalau mau pakai ada kelas kedua itu ada namanya list strong ya kan, atau list outline. Kalau kita pakai nih list outline, hasilnya apa? Misalnya kita buat gini nih ya kan, apa yang terjadi? Nah, jadi ada kotaknya gitu ya. Ataupun yang lainnya. Misalnya kita lihat aja di sini nih di example-nya. Nah, misal membuat list seperti ini. Nah, ini dia. Ya kan? Ada simple list, boleh pakai simple list. Kita bisa coba ganti ini jadi simple list. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini kan? Ya. Nah, itu dia. Nah, ada banyak jenis nanti kalau mau buat seperti ini misalnya. Nah, strong insert list, maka lihat aja di sini mana itu judulnya strong insert list. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, ini list strong ya kan, insert. Nah, ini hasilnya apa? Kita coba aja misalnya ini saya perbanyak list kedua nih ya. Saya buat di bawah ini, di sini ya kan, ini list 3, 4, 5 ya kan, gini aja deh, nggak apa-apa kita buat. Lalu nama kelasnya adalah list strong insert. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti apa sih gitu kan. Tambahkan di sini, ganti. Nah, tuh jadi seperti ada kotaknya ya. Nah, jadi nanti tinggal sesuaikan saja. Kalau mau pakai list divider juga boleh ya kan, ada pemisahnya. Divider itu seperti artinya pemisah ini kan. Nah, coba kita lihat aja di sini list item, list. Nah, ini semua nanti boleh kalian coba satu persatu. List dividers. Nah, itu tadi. Lalu ada insert ya kan. Kalau misalnya hanya insertnya saja, nggak ada insert nama strongnya, apa yang terjadi kita lihat. Nah, seperti ini ya kan. Nah, itu dia penggunaan list view ya. Jadi fungsinya untuk membuat sebuah list. Nah, kalau membuat link list seperti ini, misalnya saya buat lagi pakai link list di sini. Ini kedua, nama kelasnya adalah links list. Kelas keduanya di sini berarti links list. Nah, save. Kita lihat hasilnya. Nah, list, link list. Nah, baru di li-nya kita kasih ini ada link di sini. Nah, ya kan, di sini kita buat list 1 gitu ya. Ini tinggal kita copy aja biar kita ganti.
list 2, ya kan, contohnya nih ya. Nanti tinggal sesuaikan kalian lah dengan kebutuhan datanya apa yang mau ditampilkan dalam bentuk list. Ini list 4, ini saya ganti seperti ini, ya kan. Nah, ini oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada seperti logo panahnya nih di sudutnya kan, di ujungnya. Oke. Nah, kalau nanti mau pakai navbar ya tinggal nambahin aja di atas ini navbar ya. Setelah pack content, di atas pack content boleh. Ya kan? Nah, itu dia menggunakan list view. Jadi kalian nanti tinggal tentukan apa yang mau ditampilkan dalam bentuk list ya. Nah, di sini misalnya kalau mau buat list dalam bentuk icon, ada iconnya. Nah, bisa seperti ini. Ya, misalnya yang mana itu? List with icon. Nah, untuk data list with icon, perintahnya seperti ini, agak cukup panjang. Ya kan? Nah, di sini agak panjang nih perintahnya. Untuk membuat list yang memiliki icon. Boleh aja sih. Kalau mau kita juga coba boleh, silahkan gitu kan. Tapi dia ini di dalam div dengan kelas list, baru di dalam UL ada di masing-masing LI ada div lagi seperti ini. Itu perbedaannya ya. Nah, jadi perbedaannya hanya ada sedikit saja. Di dalam LI-nya ada div lagi gitu ya. Ya, di dalam listnya ada div dengan kelas item content, lalu di dalam item media ini kita masukkan icon yang kita inginkan, ya kan. Nah, misalnya jadi kita ikutin aja ini, seperti list yang mana ya, saya mau buat pakai icon yang ini aja deh, yang ada divider ini. Oke, nah ini list gini, lalu di dalam satu list ini ada div apa tadi dengan kelas ini ya. Mana dia? Nah, ini div dengan kelas item content. Maka di sini saya buat div dengan kelas item content. Nah, di dalamnya lagi ada div dengan kelas item media. Ya kan? Itu tadi kan? Yang ini, ya kan? Baru masukkan iconnya. Maka di sini saya buat kelas untuk membuat icon, kelas F7 icons, F7 icons, misalnya house. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan logo yang kalian inginkan, ya kan. Lalu setelah icon baru item inner untuk membuat isian dari listnya. Maka di sini, di situ tadi ya, ya div dengan kelas item inner. Nah, baru di sini kita tuliskan apa yang mau menjadi teksnya gitu ya. Ini oke ya. Maka di sini ada div dengan kelas kelas apa tadi, item title, baru di sini kita tulis misalnya beranda gini kan. Oke, nah ini kita hapus aja dulu, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ada iconnya kan. Nah, kalau mau kalian buat ada link listnya, tambahin aja di sini links list. Nah, baru di beranda ini kasih tag A, ya kan. Jadi ada tag A di sini. Teksnya pindahin ke sini. Tuh ya, jadi lebih rumit sebenarnya, cuman hasilnya ya jadi cukup bagus, ya kan. Nah, ataupun yang ini ya, kita lihat coba dokumentasinya lagi, itu kan database link. Nah, ini kan ada yang linksnya. Yang linksnya itu kita lihat aja sedikit berbedanya di mana. Oh, di sini. Ya kan, hanya berbeda sedikit di sini aja. Dia pakai A, bukan pakai kelas. Oke, berarti kita tadi salah di situ. Maka di sini links hapus. Ini ganti jadi A. Ya kan? Itu tadi kan? Nah, item link, item content. Maka di sini saya tuliskan item link. Save, refresh. Tuh ya. Nah, jadi bisa diklik nanti kan.
Nah, tinggal kita buat list selanjutnya nanti yang dibutuhkan seperti apa. Misalnya saya buat info, berarti untuk list kedua dari sini sampai sini di copy nih. Perbanyak lagi di sini. Jadi misalnya info. Di sini judulnya info. Ya kan? Oh, ini nggak usah pakai A lagi ya. Coba kita lihat di sininya. Oh, nggak usah. Oke, jadi kita hapus A-nya tadi yang di beranda ini. Ini juga hapus. Jadi ini sejajar. Nah, ini nggak usah ada A-nya lagi. Karena tadi kan di atas sudah ada A. Nah, gini. Oke. Kita lihat. Nah, ya. Jadi lebih prepare ya. Tuh, oke. Nanti tinggal kalian sesuaikan lagi icon yang mau digunakan apa. Lalu apa lagi list yang mau digunakan. Oke. Nah, itu dia penggunaan list. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggunakan komponen yang namanya panel. Nah, ini dia. Nah, panel ini fungsinya untuk membuat sebuah halaman tambahan, tapi yang sifatnya nanti disembunyikan terlebih dahulu, yang nanti bisa muncul ketika ada sebuah tombol atau navigasi yang kita klik, maka nanti akan ditampilkan menu tambahan seperti ini kira-kira example-nya. Misalnya seperti ini nih. Nah, ya kan ada muncul navigasi tambahan. Ya kan? Bisa, ataupun yang dari kiri ke kanan tadi ya, ini dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, ya. Tuh ya. Kita akan buat seperti itu. Nah, jadi format penggunaannya itu untuk membuat panel itu pertama adalah kita harus menggunakan div dengan kelas panel ini, yang ini. Nanti disinilah kita tuliskan apa yang mau kita tampilkan di dalam panel. Jadi panel itu terdiri dari dua bagian, kiri dan kanan. Jadi kalau mau kalian nanti panelnya berada di sebelah kiri, maka gunakan kelasnya panel garis hubung left. Kalau mau di kanan, buat jadi panel garis hubung right. Lalu isi panel nanti bebas mau kalian letakkan apa di sini. Maka di sini kan dikasih keterangan panel content goes here. Jadi artinya isi dari panelnya nanti di sini kalian tuliskan, di sini kita tambahin gitu ya. Nah, maka di sini saya mau pakai panel left dulu. Ini saya copy, lalu saya masukkan di mana? Pokoknya letakkan di bawah kelas pick di sini. Misalnya, ini saya kasih jarak biar nampak pemisah komponennya ya. Nah, ini kalau saya save sekarang sebenarnya ya panelnya belum ada muncul, karena panel itu akan bekerja kalau ada sebuah navigasi atau button yang ditekan untuk sebagai pemicunya untuk panel itu dimunculkan gitu. Jadi saat ini itu panelnya disembunyikan dulu. Setelah nanti ada tombol pemicunya untuk membuka panel, maka nanti dia akan terbuka. Nah, cara membuat pembuka panelnya itu berada di, kita lihat dulu ya. Nah, biasanya itu ada di perintah di button. Biasanya kita buka melalui button. Bentar ya. Kalau kita lihat di sini, bentar ya. Nah, ini dia. Kita tinggal tuliskan ini. Sebenarnya hanya fungsinya panel open aja. Kalau kita tulis nanti panel open, maka dia akan terbuka panel yang ada kita miliki. Tinggal tuliskan ini aja, kelas panel ini. Maka misal di dalam pack content ini, yang ini di dalam LI, di bawah LI atau di mana ya saya buat ya, di sini ya, di bawah pas pack content ini saya buat aja sebuah button, ya kan, dengan kelas button di sini. Lalu pakai button fill. Lalu di sini saya buat buka panel judulnya. Seperti ini. Lalu saya tuliskan di sini panel open. Itu tadi kan? Atau open panel. Nah, panel open. Save. Nah, ketika saya klik nanti panel ini, nah terbuka ya. Nah, maunya ada navbar di sini ya, biar nggak terlalu ke atas dia. Misalnya saya pakai navbar dulu lah, biar nggak terlalu ini ya, mentok ke atas. Nah, ini saya copy aja navbar yang ada. Saya letakkan di bawah ini seperti ini, ya kan, ada navbarnya ya. Di sini saya buat pack title-nya latihan 2, latihan 3 gitu. Save.
Nah, seperti ini ya. Jadi biar ada jarak. Coba ini kok sebentar. Pick konten. Kok dia mentok ke atas ya? Bentar ya, sepertinya ada kendala sedikit ini. Nah, ini sudah muncul panelnya ya. Cuman ini posisinya mentok sekali. Atau kalau saya kasih div dengan kelas blok biar nggak terlalu mentok ya. Dengan kelas blok. Jadi semua itu di dalam ini. Semuanya tadi itu ke sini. Oke ya. Oke, sudah rapi. Nah, sudah ya. Biar nggak terlalu mepet ke atas. Oke. Nah, ini panelnya sudah. Ketika saya klik, panelnya terbuka. Nanti bebas kalian mau tuliskan apa di sini. Mau UL pun boleh ya kan. Nah, di sini bebas nanti kalian mau buat apa. Misalnya saya mau buat list yang ini tadi kan. Misalnya saya buat dengan link list yang biasa ini. Boleh, ataupun yang pakai icon juga boleh yang ini tadi. Memang cukup panjang ini kan. Boleh, silakan. Ini saya copy. Saya letakkan aja di sini, di dalamnya ini apa yang mau ditampilkan. Misalnya saya mau menampilkan list saja gitu. Nah, kalau dibuka, nah kan gitu ya. Jadi ada listnya kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini apa namanya? Pembukanya bukan di sini, melainkan di dalam navbar ini yang di sini, di sebelah kiri nih. Saya klik nanti, maka akan terbuka seperti ini. Caranya gampang kan? Maka tinggal di navigasi di navbar left-nya ini saya ganti jadi link. Ya kan, isinya adalah icon dengan kelas F7 icons. Nah, saya lupa ininya, nama iconnya boleh dilihat di komponennya. Mana itu bagian icons. Nah, seperti ini. Cari aja di cheat sheet yang ada di dalam framework 7-nya ini. Cari aja yang seperti gambar bars. Ada nggak ya? Ah, gambar bars ini. Garis 3 itu. Nah, ini tinggal saya tuliskan di sini. Maka di sini lalu saya buat kelas panel open. Save. Dah, maka kita coba lihat. Nah, kan sudah ada. Saya klik. Tuh, ya. Tuh. Oke. Nah, mau saya tutup juga nanti bisa, gitu kan? Tuh. Ya kan? Nah, jadi boleh pakai tombol, boleh. Kalau pakai ini juga boleh. Nah, jadi sudah sering kita lihat nih beberapa aplikasi-aplikasi di ponsel kita menggunakan konsep seperti ini ya. Nah, oke, nah itu dia. Jadi tinggal kalian modifikasi aja nanti apa yang mau kalian tampilkan di sini. Ya kan? Kalau kalian mau membuat tombol close-nya ada di sini juga bisa. Ya kan, misalnya saya buat ada sebuah tombol ataupun di sini nih, setelah kelas listnya itu berarti ini kan saya buat sebuah button atau A dengan kelas button isinya close panel, ya kan. Lalu di sini saya kasih kelasnya panel, kalau mau nutup jadi tinggal kasih panel close, ya kan. Kita coba tuh, saya tutup tuh, ya kan. Nah, jadi lebih interaktif. Ya, kalau mau kalian ganti dengan icon juga bisa. Apa icon untuk menutup? Icon close ada nggak di sini? Kita coba ya. Wah, nggak ada. Cancel. Nggak ada. Tinggal kalian kita cari aja nanti logo mana yang cocok. Cross. Ada nggak ya? Wah, jadi boleh dicari pelan-pelan lah nanti mana icon yang cocok untuk mewakili untuk perintah close gitu kan. Atau pakai logo ini juga bisa ya, yang gini less than, ya kan, bukan greater than, less than. Boleh pakai ini less than circle, ya kan. Ini ganti teksnya jadi icon. Nah, jadi tinggal kreatif kita aja nih mengganti-gantinya dengan apa. Kelas F7 icons less than circle tuh. Nah, ya kan, diklik tuh ya, diklik. Nah, oke. Atau ini pun jadi link juga boleh sih, nggak mesti button, tapi dia harus kita buat rata tengah. Nanti kalau ini saya buat link, dia posisinya di pojok kiri. Tuh, kita harus buat dia ke tengah. Kalau mau buat ke tengah bisa nggak ya? Coba kita lihat ya, text align.
Ada nggak ya? Nah, text alignment bisa nggak ya? Kita coba dulu. Text align center, coba ya, kita coba ya. Saya buat di bisa nggak di sini ya? Kita coba. Nggak mau karena dia teks. Oh, teks itu berarti di sini di F7 icons-nya. Karena kan teks itu kan di I. Oke. Kita coba lihat. Oh, nggak mau juga. Itu memang harus teks dia ya. Kalau icon dia nggak mau ke tengah. Text align center atau justify content. Kalau ini bisa nggak ya, kita coba-coba aja nih. Define browser distribute space between around content with along main axis their container. Kita coba ya, ini kita hapus text content justify content center. Nggak mau juga ya, jadi tinggal boleh dicari dulu gimana caranya. Alignment, coba ini ya, alignment item center. Nah, ini item di sini mau nggak dia? Nggak juga ya kan? Atau itu di sini kita coba-coba aja berhasil atau enggak. Oh, nggak mau juga. Ya udahlah, kita ambil solusi. Waduh, terstop pula. Mana tadi start kita ini? Berarti kita bisa simpulkan kalau di pixel kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia. Ya kan? Nggak mau juga. Oke. Berarti ini memang harus pakai button. Ya, ini align item centernya hapus aja lah. Nggak ngerespon. Nanti kita akan coba cari tahu lagi. Saya akan coba cari tahu lagi di komponen mana nanti dia berfungsi. Oke, ini udah bisa lah ini ya. Tuh, oke. Nah, selanjutnya adalah komponen yang akan kita pelajari adalah komponen yang bernama form. Jadi biasanya form itu fungsinya untuk membuat ataupun media masukan ataupun inputan. Nah, kita kan pakai membuat form. Nah, untuk membuat form di dalam framework 7 ini cukup panjang perintahnya karena memang format form itu di dalam framework 7 ada beberapa jenis. Nah, pertama itu ada yang namanya stack label. Jadi artinya labelnya itu berada di atas. Di bawahnya inputan seperti ini. Jadi ini text boxnya. Ini stack label. Lalu ada yang floating label ketika saya klik. Nah, labelnya melayang ke atas gitu ya. Ataupun kalau mau saya buat seperti ini, outline input jadi ada bordernya. Lalu nanti yang di samping ini yang berwarna abu-abu ini iconnya. Jadi kalau kita ingin inputan itu memiliki icon, oh udah tinggal sesuaikan aja nanti icon mau dipakai. Lalu pilih inputnya dengan model seperti apa? Stack label kah? Floating label seperti ini kah, atau outline label, outline input seperti ini, atau floating label plus outline. Nah, jadi tinggal kalian mau seperti apa nanti modelnya ya. Nah, kalau mau pakai floating label ataupun stack label, nah ini kita pakai stack label. Nah, kalau stack label seperti ini perintahnya, jadi cukup panjang. Sebenarnya yang mana sih untuk membuat satu inputan? Yaitu berada yang di sini, yang saya blok ini, dalam satu LI ini. Ketika mau membuat inputan selanjutnya, maka ini harus diperbanyak. Kalau titik-titik ini artinya dan seterusnya, ini maksud di framework 7 ya. Nanti seterusnya inilah yang diperbanyak ketika ada inputan yang lainnya. Lalu lihat di dalamnya itu ada item content dan item input kelasnya. Lalu di dalamnya ada item media, ini berisikan nanti icon yang kita inginkan untuk mewakili input. Kalau ada silakan pakai, kalau nggak ada dihapus saja. Gitu ya, saya contohkan ini. Saya pakai ini, saya masukkan di dalam pack content, mana pack content saya. Nah ini, di bawah ini aja ya, biar kelihatan di atas dia. Nah ini saya hapus saja titik-titiknya. Nah ini. Nah, lalu saya save, kita lihat hasilnya dulu tanpa kita modifikasi. Nah ini dia. Nah, ikonnya belum ada, maka di sini ada muncul pesan gini kan. Kalau mau kalian buat icon, ya ganti ini dengan perintah untuk menampilkan icon. Berarti di sini tag I, ya kan, kelas F7 icon, ya kan. Tinggal cari aja icon yang mewakili inputannya. Misalnya inputan nama, ya kan. Misalnya gambar card, ada nggak ya?
Nah, seperti ini ya kan. Nah, boleh nanti kalian wakilin ikonnya apa cocoknya untuk mewakili input nama misalnya. Ya kan? Nanti tinggal carilah apa ikonnya, kayaknya enggak ada. Coba cari tahu dulu apa cocok untuk membuat inputan data atau misalnya file atau form. Ada nggak ya form? Nah, seperti ini kan. Nah, saya pakai di sini ini nama ikonnya. Oke, misalnya di sini nama lengkap itu labelnya ya. Yang ini di bagian kalau ditulis di sini item label berarti label ataupun judul dari inputan kita. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia kan. Wah, F7 icons-nya kok nggak F7 icons nggak muncul. Ini house, coba ya. Berubah nggak ya ikonnya? Berubah. Kok tadi nggak diberubah? Text format ABC, coba ya. Kok nggak ngerespon? Oh, udah ABC dia ya logonya ya. Oke. Nah, itu dia. Ya kan? Ini yang dinamakan stack label. Tapi dia nggak kelihatan. Kalau di iPhone dia nggak kelihatan di mana tempat inputnya gitu kan. Kalau di Android ini ada seperti kotak abu-abu. Jadi kita tahu mau ditulis di mana ya, di bawahnya gitu kan. Oke, ya. Maka di sini nanti kita tuliskan namanya. Kalau mau kalian buat ada outline-nya berarti tinggal tambahin ini aja kan. Ini floating label, ini yang outline. Tinggal tambahin di mana dia tambahannya Pak, ini. Item input outline. Nah, ini tinggal kita copy lalu masukkan di sini di masing-masing inputannya. Kalau kita mau lihat, nah jadi ada outline-nya kan. Nah, kalau di iPhone jadi kelihatan, udah kelihatan di mana kotaknya. Nah, ini kan. Tuh, jadi lebih keren. Kalau mau kalian buat nanti jadi apa namanya? Floating label, lihat aja di sini di mana sih yang diganti. Floating label itu berada di sini. Ada beda lagi formatnya ya. Di sini ditambahin. Ininya di dalam title-nya ditambahin item floating label. Ini misalnya saya ganti nih, saya tambah di sini. Item label. Nah, ini kan. Ini tadi kan. Nah, di sini saya tambah item floating label. Kita lihat. Tuh, ya kan? Tuh. Nah, itu dia. Jadi tinggal kalian sesuaikan kalian mau inginkan seperti apa model inputannya. Kalau mau ada outline-nya ya ini dia. Kalau mau floating label dia gini. Kalau nggak mau floating label, stack label ini hapus aja. Kalau saya sih lebih suka stack label aja sih. Nah, gitu kan. Lalu ada outline-nya biar nanti di iPhone juga kelihatan. Kalau di Android, di Pixel 5 kita coba. Nah, ya, nanti tinggal tambahin lagi aja inputannya. Ini misalnya nama, ini kan inputan dalam bentuk text box, ya sudah bisa gitu kan. Ataupun kalau mau inputannya dalam bentuk drop down, di sini ada. Nah, inputan untuk drop down. Nah, ini dia, berbeda sedikit aja, ya kan? Kalau di sini berarti item labelnya ini, lalu div class input drop down wrap ditambah di sini aja ini. Gitu. Misalnya saya mau buat inputan jenis kelamin, maka ini saya perbanyak LI-nya. Nah, di sini saya ganti ini labelnya nama lengkap menjadi jenis kelamin misalnya. Ya kan? Lalu di sini di input wrap ini tadi kan ada pilihan kan, tambahan itu. Ini dia, tambahkan input drop down wrap di sini. Ya kan? Lalu hapus ini. Yang span-nya ini hapus saja. Lalu inputnya ini ganti dari type text box menjadi select. Ya kan? Kasih name-nya nanti terserah kalau mau kasih name apa. Ini juga kelasnya mau ganti apa, silakan lalu tinggal kasih di sini seperti ini kan. Lalu pilihannya kita buat aja. Option laki-laki. Di sini laki-laki. Lalu option kedua, nanti membuat pilihan untuk membuat pilihan ya. Jadi agak repot ini kalau kita mau menggunakan form di dalam framework 7 karena perintahnya cukup panjang. Tapi kita yang penting modifikasi aja bisa dipahami modifikasinya pasti bisa dikerjakan. Nah, ini dia kan. Tuh, kalau saya pindahkan ke iPhone SE. Tuh, ya. Kalau jenis kelamin ya tinggal sesuaikan ikonnya aja ya nanti. Nanti tinggal kalian cari satu persatu lah. Icon apa yang cocok untuk jenis kelamin. Nah, ya. Nanti tinggal kalian lihat aja mana yang cocok. Oke.
Nah, di sini pasti sudah berubah. Nah, nanti kalau kalian ingin ada tombolnya, misalnya nanti mau di tombol simpan atau tombol kirim gitu kan di bawah formnya, ya udah. Pasti bisa lah. Mana tadi dia list kita. Ini kan? Ini pembukanya, penutupnya di sini, ini dia kan. Maka saya buat aja di sini button. Button dengan kelas button. Lalu sini pakai button outline aja, gini kan. Misalnya di sini kirim, ya kan? Pasti bisa lah. Kasih warnanya misalnya warna merah. Berarti di sini color red. Tuh ya kan, kalau mau ada jaraknya kasih aja di sini margin red, save. Tuh kan, margin button. Nah, biar ada jarak ya. Nah, kalau kalian mau masukkan ini di dalam listnya boleh nggak? Boleh aja, kita coba ya di sini kan. Biar kelihatan jangan jauh. Nah, kan sudah. Oke. Ya kan? Nah, jadi udah jadi sebuah form ini. Ya. Nah, kalau kalian mau formnya itu ada ininya, Pak, nggak terlalu nyatu, nggak kelihatan seperti form. Ini kan ada putihnya. Ini kalau nggak salah dia pakai coba kita lihat ya. Pakai apa dia nih? Ini UL div class list strong. Nah, ini kalau di iPhone, oke. Kalau kita lihat dia pakai apa di sini? List dividers. Oh, ini ada list dividers ini. Kalau kita buat sama aja sih di sini kan, di list ini. List dividers. Nah, di sini. Ini kan kita lihat hasilnya. Nggak ada terlalu ngefek karena udah ada kita kasih border ya. Nah, jadi nanti mungkin boleh dikasih gini aja kali ya. BG background color kan. BG color white. Ya kan, warna putih. Kita coba dulu. Nah, sudah ya. Nah, jadi kayak kesan ada ininya ya, backgroundnya. Oke, gitulah contohnya. Nanti boleh kalian ganti. Kalaupun biarkan menyatu seperti itu juga nggak ada masalah ya. Nah, itu dia kalau kita buat ke versi Android. Ini iPhone XR ya, Pixel 5. Nah, sudahlah. Udah bisa sih, udah cukup mewakili sih ini gitu ya. Nah, ini dia penggunaan komponen kita yang pelajarin di hari ini. Mulai tadi dari list yang sudah kita buat seperti ini, dan juga tadi sudah kita buat panel yang seperti ini. Nanti kalau mau di kanan tinggal ganti left jadi right. Dan juga tadi kita sudah belajar menggunakan inputan di dalam aplikasi kita di komponen inputan ya. Nah, jadi itu saja dulu yang kita bahas di pertemuan kali ini melalui video yang saya buat. Nanti silahkan dicoba di laptop masing-masing. Nanti juga boleh akan saya share nanti apa yang sudah kita pelajarin ini supaya nanti bisa ditiru ulang ya. Sebenarnya bisa mengikuti video ini juga boleh sih karena bisa di review ulang lagi ya. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita kali ini terkait masih penggunaan komponen di dalam halaman aplikasi Framework 7 kita ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.